Betapa dahsyatnya fadilah atau keutamaan amalan-amalan ini jika dilakukan pada bulan Muharram, lebih tepatnya dilakukan di hari Asyura. Apa saja amalan-amalan itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji amalan-amalan atau amal ibadah yang layak kita lakukan ketika berada di bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura. Apa saja itu dan apa fadilahnya? Mari kita simak kajian berikut ini, semoga bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warada terdapat fi siyami Asyura, terkait dengan puasa di hari Asyura, ahaditsu beberapa hadis kathiratun yang banyak. Minha di antaranya ma hadis terkait dengan keutamaan berpuasa di hari Asyura, itu ternyata banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskannya. Di antara hadis itu adalah ma hadis rawahu Muslimun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ghairuhu dan juga selain Imam Muslim, an Abi Qatadah melalui jalurnya sahabat Abi Qatadah, qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabda beliau, saumu yaumi arafata, adapun puasa di hari Arafah, yukaffiru sanatain, adalah menghapus 2 tahun, madiyatan 1 tahun di masa lalu, wa mustaqbalatan dan 1 tahun di masa yang akan datang. Jadi keutamaan puasa di hari Arafah itu bisa menebus, bisa melebur dosa 2 tahun. 1 tahun masa lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini puasa Arafah. Wa saumu yaumi Asyura'a, sedangkan adapun berpuasa di hari Asyura, yukaffiru adalah melebur, menghapus, sanatan madiyatan, dosa 1 tahun yang sudah berlalu. Jadi kalau puasa hari Asyura ini bisa menghapus dosa 1 tahun yang terjadi di masa lalu. Berangkat dari ini, ayo kita puasa di hari Asyura. Kemudian kapan hari Asyura pada tahun 2022? Ternyata insya Allah jatuh pada hari Ahad tanggal 7 Agustus tahun 2022. Ini fadilah berpuasa. Ada lagi fadilah yang kedua. Fadilah ini sangat layak dilakukan dan diamalkan oleh para suami. Karena insya Allah dengan mengamalkan fadilah yang kedua ini akan menjadikan rizkinya atau ekonominya atau finansialnya serta keuangannya dalam 1 tahun selanjutnya insya Allah tercukupi. Kenapa kok sedemikian? Mari kita simak kajian berikut ini. Akadat menegaskan Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir. Lembaga fatwa Mesir ini namanya Darul Ifta Al-Misriyah. Anna tawassu'ata, bahwasannya mempermudah, memperjembar, memperluas, ala nafsi pada dirinya pelaku, wal ahli dan istrinya, yauma Asyura di hari Asyura, sunnatun adalah kesunnahan, mustahabbatun yang disunnahkan. Jadi makna tawassu'a ini tidak mempersulit, justru mempermudah dalam urusan pengeluaran finansial, pengeluaran keuangan. Jadi kalau biasanya dikasih 1 juta, mungkin bisa diimbui 1 juta menjadi 1.100.000. Kalau biasanya lauknya tahu atau tempe, mungkin bisa diberi lauk ikan atau daging. Untuk siapa itu? Ya untuk dirinya dan istrinya. Ini namanya at-tawassu' atau at-tawassu'ah, mempermudah, memperjembar. Karena di situ ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Man wasa'a, barang siapa yang melapangkan, menjembarkan, memudahkan, ala nafsihi, untuk dirinya, wa ahlihi, dan istrinya, yauma Asyura, di hari Asyura, wasa'allahu alaihi, maka Allah Ta'ala akan melapangkan, alaihi, kepada sang suami, kepada man wasa'a tadi, sa'ira sanatihi, di sepanjang tahunnya. Jadi kalau suami ini memudahkan untuk dirinya dan istrinya dalam urusan rizki, keuangan, finansial, Allah Ta'ala yang akan melapangkan, menjembarkannya di sepanjang tahunnya. Insya Allah urusan rizki, finansial, ekonomi di 1 tahun yang akan terjadi itu aman insya Allah. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Ibnu Abdul Bar fil Istizkar, dalam kitab Al-Istizkar, min hadis Jabir radhiyallahu an, melalui hadisnya Jabir radhiyallahu an. Warawa, dan meriwayatkan At-Tabarani, Imam At-Tabarani, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi, wa Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya, mislahu, pada hadis yang sama, an Abi Sa'id Al-Khudri, melalui jalurnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata Jabir radhiyallahu an, jarrabtuhu, aku telah mencobanya, arba'ina aman, selama 40 tahun. Jadi sahabat Jabir ini meriwayatkan hadis juga mengamalkan. Bahkan beliau mengamalkannya, mencobanya selama 40 tahun. Wa qala, dan berkata Sufyan bin Uyainah, qad jarrabnahu, sungguh kami telah mencobanya, sungguh kami telah mengalaminya, mundu khamsina sanatan, semenjak 50 tahun, au sittina, atau 60 tahun, fama ra'aina, maka kami tidak melihat, illa khairan, kecuali kebaikan. Menurut pernyataannya Sufyan bin Uyainah, kami telah mencobanya semenjak 50 tahun atau 60 tahun. Makna dari mencoba ini betul-betul mengamalkan beliau ini selama 50 tahun atau 60 tahun. Terkait dengan melapangkan urusan rizki, melapangkan finansial, ekonomi atau rizki untuk dirinya dan istrinya. Apa yang terjadi? Fama ra'aina illa khairan, kami tidak melihat illa khairan, kecuali kebaikan. Artinya setelah beliau mencobanya dalam durasi itu, kami hanya melihat kebaikan. Jadi kami tidak melihat kecuali kebaikan. Berarti yang dilihat beliau ini hanya kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Ayo, jangan pelit untuk istri kalian dan diri kalian. Insya Allah urusan nafkah, finansial, ekonomi, keuangan dalam 1 tahun setelahnya insya Allah aman dan barokah. Amin.